Apology accepted. Yo, halo semuanya, ketemu lagi nih sama Miminnya yang kali ini akan bawain film yang enteng-enteng dulu ya. Dimana film yang berjudul Wild Child ini rilis di tahun 2008 dan bergenre remaja, komedi, romance, dan drama. Ini cocok sekali buat kalian yang lagi santuy ya. Akan berkisah seorang cewek bandel Amerika yang dipindahkan ayahnya bersekolah di Inggris. Kira-kira jadi baik apa tambah gak karuan ya? Oke, seperti biasa tanpa basa-basi, panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Film dibuka dengan menampilkan seorang gadis yang bernama Poppy Moore. Bangun dari tidur manjanya ya. Poppy yang anak sultan ini hidup bareng ayah dan adiknya bernama Molly. Pada hari itu pacar ayahnya akan pindah ke rumah mereka. Sebelumnya si Poppy dan Molly ini udah nggak punya ibu ya, karena meninggal dalam suatu kecelakaan beberapa tahun sebelumnya. Poppy tidak menyukai pacar baru ayahnya, dan si Poppy yang emang dasarnya bandel nggak ketulungan malah membuat pesta di rumah serta memberikan sumbangan barang-barang pribadi milik pacar ayahnya. Harusnya sih dikasih kejalinan kasih Indosiar ya. Poppy pun dengan bangganya terjun bebas menuju tak terbatas dan melampauinya ke lautan lepas, karena rumahnya emang pinggir laut ya. Namun di sini sang ayah memergokinya dan membubarkan pesta donasi tersebut. Poppy pun kena marah dan akhirnya sang ayah memutuskan Poppy dipindahkan ke sekolah asrama di Inggris. Poppy bersama sahabatnya yang bernama Ruby searching lah gimana sih kondisi sekolahan Poppy nanti. Yang ternyata sekolahan bernama Abbymont itu sekolah yang dikhususkan cewek-cewek usia 11 sampai 17 tahun. Sekolah jadul pinggiran desa, pokoknya enggak banget deh buat si Poppy yang hidupnya mewah dan suka berhoya-hoya. Di sekolah barunya dia bertemu bu kepala sekolah bernama Kingsley. Di sisi lain, ada siswi senior bernama Harriet bersama gengnya. Dimana Harriet ini ketua para siswi di sekolah itu ya kayak OSIS gitulah. Tapi kelakuannya no have akhlak loh sama pocil-pocil murid baru. Harriet pun menemui Poppy yang gayanya so iye ya kan. Dan di sini Harriet menyadari bahwa Poppy butuh pelajaran tambahan. Poppy pun bertemu teman-teman satu kamarnya ya yang bernama Cat, Kiki, Josie, dan Drippy. Ya mau nggak mau ya kan, ini kan sekolah asrama jadi tidurnya juga harus barengan. Kalau mau sendiri mah di lorong aja gitu. Poppy-nya coba menghubungi Ruby, tapi salah seorang temannya memberitahu kalau gak akan ada sinyal di kamar tersebut. Keadaan diperparah saat Poppy ninggalin kopernya di depan sekolah saat hujan begitu lebat. Dan apa yang terjadi? Sudah pasti seluruh pakaian Poppy sekarang berkuah alias basah kuyup ya. Masuklah ibu asrama sekolahan, kita panggil saja dia Bu Ani aja lah ya. Dan dia masuk mau operasi HP dong. Dan di kesempatan itu, Poppy-nya malah nebengin baju dan sepatunya untuk dicuci. Tak lupa, Poppy memberi santunan $100 atau setara 1,3 sampai 1,4 juta rupiah boy. Orang kaya. Saat makan siang, muncullah Freddy, anak dari bu kepala sekolah Kingsley. Dimana si Freddy ini pria tampan dan pemberani idaman para wanita, tak terkecuali dengan Harriet. Poppy yang dasarnya bandel ya, dia tuh susah diatur hingga akhirnya jadi perhatian seluruh orang di sana. Poppy pun mulai menjalani hari-harinya di sekolah tersebut ya. Ya walaupun ogah-ogahan sih. Saat jam tidur sudah tiba, Poppy-nya tuh ngebet banget pengen hubungin Ruby di Amerika. Dia pun pergi ke ruang komputer dan menuliskan keluh kesahnya selama berada di sana. Dan tiba-tiba ada seseorang terlihat lewat di area tersebut, yang ternyata itu si Drippy yang kelaparan dan pergi ke dapur untuk berburu es krim. Tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi, tapi cuma simulasi kebakaran sih. Poppy yang gak mau ikut-ikutan, dianya keluar sekolah lewat jendela dan nyasar entah kemana. Dimana di situ ada seorang pria lagi mandi ya, dan menanyakan siapakah gerangan. Poppy-nya jawab dengan datarnya, aku Poppy Moore, siswa baru. Dia menyarankan agar Poppy-nya tuh jangan sampai ketangkep ya, ntar jadi repot dah.
Setelah mengetahui itu si Poppy, sang pria pun menunjukkan jalan keluar untuk Poppy. Metu kono belok kiri, lurus wae. Keesokan paginya Poppy itu gabung sama tim sekolah di olahraga lacrosse atau bola tangkap gitu. Di sini Poppy dengan songongnya berkata bahwa dia bisa mengalahkan mereka dengan mata tertutup. Harriet yang ke-trigger langsung nantangin Poppy dong. Tapi bukannya main, malahan mereka duel bayuan. Kang Freddy-nya pun numpang lewat. Di sini Harriet-nya merasa kecewa karena Kang Freddy mengenal Poppy. Nama lengkapnya dia juga tahu lagi. Harriet pun memantapkan keyakinannya ya, supaya si Poppy mendapat pelajaran yang berharga di sekolah tersebut. Atas duel tadi, Poppy dipanggil Bu Kingsley. Si Poppy-nya blak-blakan aja pengen keluar dari sekolah tersebut. Udah nggak betah lah pokoknya dia. Namun Bu Kingsley memberi pengertian pada Poppy bahwa di balik cerewetnya Poppy, berbernya Poppy, dan segala kelakuan no have akhlaknya Poppy, Bu Kingsley tetap yakin bahwa Poppy sebenarnya anak yang baik. Seketika Poppy-nya pun terdiam. Harriet melihat Poppy sedang lamun sendirian. Dia pun menyuruh bocil anak buahnya untuk menyiram air kepada Poppy. Bocil yang nggak ngerti apa-apa, iya aja dong. Harriet pun menanyakan surat izin keluarnya Poppy, dan Poppy-nya nunjukin dong. Nih cuy, fucek. Melihat Poppy yang kedinginan, Kate memberinya kardingan lah, dan memberi Poppy ponselnya juga. Karena ternyata ponsel yang kena operasi tadi tuh cuma ponsel palsunya. Kalau yang asli mah masih aman. Di sini Kate mulai menyadari ya sisi lain dari seorang Poppy. Apalagi setelah mengetahui bahwa ibu Poppy telah meninggal karena sebuah kecelakaan. Akhirnya Kate memutuskan untuk membantu Poppy agar bisa keluar dari sekolah tersebut. Poppy pun mengirim pesan video ya, dan ternyata Ruby-nya lagi asik-asikan sama cowoknya Poppy. Sekarang Poppy punya squad dalam misi pembebasan diri dari sekolah, dan mereka akan membuat kekacauan agar si Poppy bisa dikeluarkan. Dimulai dengan menempel foto-fotonya Harriet di telepon umum, mengubah kolam renang menjadi kolam marjan, hingga mengganti kaset untuk belajar mereka, hingga memasukkan kaset musik ke dalam mobilnya Bu Ani. Melihat kedatangan Kang Freddy, Poppy dan Kate pun ngumpet. Namun dia ketahuan juga sama Kang Freddy. Untungnya Kang Freddy bisa diajak aliansi ya, jadi mereka tetap aman. Saat mereka lagi asik berendam, tercetus sebuah rencana jitu, di mana Poppy harus bermesraan dengan Kang Freddy. Dengan demikian Bu Kingsley sama Harriet akan cepat ke-trigger, jadi akan lebih mudah mengeluarkan Poppy. Kekacauan-kekacauan yang mereka jalani membuat mereka jadi semakin dekat ya. Dibalas saat mereka harus keluar dari sekolah untuk shopping-shopping gitu, menyambut pesta dansa di sekolah. Nah, Bu Ani ngikutin dong, dan kaset musik yang dimasukin Poppy mulai berbunyi lah, dimana musiknya tuh musik metal ya. Cocok sih buat Bu Ani yang mukanya angker gitu. Mereka pun pilih-pilih baju di toko. Mereka pun mendapatkannya dan terlihat kayaknya cocok deh buat ikutan Liga Dangdut Indonesia. Tak lupa mereka mengabadikan momen itu dengan berselfie ria. Mereka pun pergi ke salonnya Ipan Gunawan. Bedanya ini ada kumisnya aja, dan merubah rambut Poppy lebih natural, dan tentunya cantiknya alami ya. Dibalas saat pesta dansa di sekolah, di mana Harriet menggunakan kostum yang begitu klasik, dan orang-orang gak ada yang tertarik sama dia. Begitu juga dengan Kang Freddy. Hingga turunlah calon peserta Liga Dangdut, dan di sini Poppy mengajak Kang Freddy untuk joget bareng. Harriet yang kesel langsung ganti lagunya dong. Tapi malahan si Poppy goyangnya jadi lebih hot dan menunjukkan goyang ngeburnya ala Mbak Inul Daratista. Hingga akhirnya Kang Freddy sama Poppy hampir saja beradu mulut, namun kepergok sama anak buahnya Harriet. Namun mereka nggak mau lapor sama Harriet karena takut kena semprot katanya. Jadi usahanya Poppy supaya ketahuan belum berjalan sesuai rencana ya. Karena kejadian semalam, Poppy diberi pencerahan oleh Bu Kingsley bahwa dia sedang berusaha membuat Poppy berubah menjadi lebih baik. Jadi jangan menyerah dengan diri Poppy sendiri. Di sini Poppy-nya mulai merasa dilema ya. Di satu sisi dia ingin keluar dari sana, di sisi lain ada Bu Kingsley yang terus pengertian dan mendukungnya. Kejuaraan lacrosse sedang berjalan, dan Poppy dengan terpaksa menggantikan Drippy yang nampaknya masuk angin ya, muntah-muntah gitu soalnya. Namun kehadiran Poppy yang diragukan skillnya dalam permainan malahan membuat timnya berhasil lolos melaju ke babak selanjutnya karena semangat yang dia berikan.
Laga-laga demi laga mereka lalui dengan kehadiran Poppy di tim membuat gebrakan baru hingga akhirnya sekolah Abbey Mount berhasil lolos ke babak final kejuaraan lacrosse setelah sekian lama. Hingga suatu saat Poppy-nya mau jalan sama Kang Freddy, tapi dia lupa logout akunnya dan terlihat ada seseorang yang mulai jahil dengan akunnya Poppy. Rencana pacarannya Poppy sama Kang Freddy nggak berjalan lancar lagi nih. Padahal kan Poppy berharap mereka bisa ketahuan, tapi Kang Freddy-nya malah gaskui pergi dari sekolahan. Berjalannya waktu, benih-benih cinta mereka pun mulai tumbuh. Ya. Saat balik ke kamar, gengnya tuh pada cemberut dong, karena ternyata mereka melihat tulisan yang dikirimkan kepada Ruby di Amerika. Ternyata menjelek-jelekan mereka. Walaupun Poppy menjelaskan bahwa itu sudah lama, namun dalam tulisannya tertanggal hari ini. Sudah dipastikan itu adalah tangan-tangan jahil yang masuk menggunakan akunnya Poppy tadi. Teman-temannya pun kecewalah terhadap Poppy. Begitu juga dengan Kang Freddy yang mendapat salinan itu. Poppy yang pengen curhat sama Ruby malahan mendapat kenyataan pahit, karena ternyata si Ruby tuh udah selingkuh ya sama cowoknya sendiri. Poppy yang pusing 7 keliling tak sengaja membakar serpet di sana, sedangkan ada Drippy yang lagi-lagi menyelinap masuk ke dapur. Karena ketakutan, Poppy pun langsung mematikannya dan segera bobo cantik. Namun entah datang dari mana, ada api yang semakin membesar dan yang lebih parah, Drippy-nya kekunci di dalam dong. Poppy yang menyadari Drippy terjebak, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi langsung menyelamatkannya. Kang Freddy yang datang ke TKP menemukan koreknya Poppy. Dan di sini Kang Freddy lagi-lagi dikecewakan ya, karena tahu Poppy berada di tempat tersebut. Akhirnya Poppy pun mengaku bahwa dia sempat membuat kebakaran kecil di TKP. Sekarang dia sudah pasrah jika memang harus dikeluarkan. Namun kali ini keyakinannya berbeda ya, karena sekarang Poppy bertekad untuk menjadi lebih baik dan tidak mengecewakan Bu Kingsley yang telah membantunya. Poppy bertemu Cat yang masih kesal kepadanya ya. Poppy coba memberikan foto mereka bersama, tapi tidak diterima oleh Cat. Poppy pun melihat foto jadul di mana ternyata ibunya pernah bersekolah di sana dan menjadi kebanggaan sekolah. Dia sangat kecewa ya, karena si Poppy malah bikin kekacauan di sana. Sementara itu, teman-temannya baru menyadari bahwa memang bukan Poppy lah yang menjelek-jelekan mereka saat itu, melainkan ada orang lain yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Sedangkan Poppy-nya tuh lagi di sidang kehormatan, memutuskan apakah Poppy harus stay atau harus get out dari sekolah tersebut. Poppy mulai terbuka dan mulai menurunkan egonya, membuat orang-orang dalam persidangan mulai membelanya. Di sini Harriet-nya blunder ya. Dia membicarakan koreknya Poppy, padahal nggak ada yang tahu tentang itu. Dan keadaan berbalik, semuanya mulai terang karena ternyata Poppy-nya tuh nggak bersalah. Tibalah pertandingan final di mana Poppy sekarang berada di tim utama. Namun babak pertama mereka harus tertinggal 2-0 nih. Mereka pun melakukan ritual, entah apa namanya ini, sampai-sampai jadi bahan tertawaan dong. Dan ternyata manjurlah. Di akhir laga, akhirnya mereka menjadi juara dengan skor 3-2. Sang ayah pun menemuinya dan begitu bangga kepada Poppy karena sikapnya sekarang telah berubah. Kali ini hubungan mereka menjadi lebih baik. Di sisi lain, Harriet-nya harus ditendang dari sekolah. Dan film pun selesai. Yos, berakhir sudah video alur film Wild Child, dimana seperti yang disebutkan pas opening, film ini akan sangat cocok jika ditonton saat kalian lagi bersantai sambil makan bakso gitu. Pesan-pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah setiap orang punya sisi baik dan sisi buruknya, dan semua orang bisa saja berubah karena mungkin sudah tersentuh hatinya. So, yang baik tetaplah jadi orang baik, yang gak baik setidaknya jangan jadi orang jahat. Oke, sekian dulu videonya kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua ya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.